Puji akan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tidak lupa saya mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, terlebih selamat kembali kita berbakti, beribadah kepada Tuhan dalam ibadah raya pada minggu pada saat pagi ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Kami undang Bapak Ibu untuk jemput berdiri bersama-sama. Mari kita angkat pujian kita, semuanya baik apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi hidup kita. Haleluya. Dalam
Tuhan bagi hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sungguh semuanya baik, bahkan teramat baik Tuhan. Apa yang Allah sudah kerjakan bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Yang mana Tuhan dari semula Engkau sudah menetapkan kami sebagai umat pilihan-Mu Tuhan. Ini sungguh anugerah yang luar biasa bagi kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan sebagai bukti cinta kasih Engkau kepada kami Tuhan pada pagi yang indah ini Tuhan. Kami bersama jemaat-Mu Tuhan. Kami mau mempersembahkan yang terbaik kepada Engkau Bapa lewat ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kami mempersembahkan korban syukur kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Bapa, kiranya Tuhan Engkau Allah ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau boleh melayakkan setiap kami jemaat-Mu, melayakkan setiap kami jemaat-Mu Tuhan, sehingga ibadah kami pada saat ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami sepulang dari tempat ini pun Tuhan kami boleh membawa sukacita yang melimpah yang dari Tuhan datangnya. Sekali lagi Bapa, kami boleh menyerahkan ibadah kami Tuhan pada pagi ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur ya Bapa. Kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Haleluya. Sungguh Bapak Ibu Saudara yang Tuhan, merupakan suatu anugerah yang luar biasa. Kalau Tuhan sudah memilih kita, bahkan kita dijadikan umatnya yang rajani. Oleh karena itu saudara, pada pagi ini mari kita mau memberi hormat kepada Tuhan. Kita mau bersorak bagi nama Yesus. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Kudus
berdiri bersama-sama. Kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Haleluya. Haleluya, dipersilakan duduk. Haleluya. Kita bersyukur saudara kepada Tuhan saudara. Dia Tuhan yang baik. Dia sudah memilih kita, bahkan menetapkan kita sebagai umat pilihannya. Sudah tiba saatnya saudara, kita mau bangkit bagi gereja Tuhan, bagi bangsa ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita pujikan bersama-sama. Kita semua umat pilihan Allah. Kita dengarkan setiap panggilan Tuhan. Haleluya. Kita mau bangkit, kita mau berdiri untuk bangsa ini, untuk gereja ini.
bangun hidup. Tuhan Yesus memberkati. Langsung saja kur kaum Ibu Maria kami persilakan maju ke depan. Saudara, kita amankan bahwa Tuhan Yesus dia Allah Immanuel, dia Allah selalu ada beserta dengan kita. Saudara, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita, berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan.
Sekali lagi kita pujikan, berbahagialah bagi setiap orang yang memerlukan Taurat Tuhan. Orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang bersiapkan. Dia akan seperti pohon yang ditanam bersaluran air. Sebentar kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati kita, pikiran kita untuk kita boleh fokus dengan firman Tuhan. Biar setiap firman yang kita dengar, yang kita terima boleh benar-benar memotivasi dalam kehidupan kita, saudara. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus Dia Allah yang penuh kasih. Dia tidak akan memandang hina akan keberadaan kita, saudara. Dia membuat kehidupan kita menjadi sangat berharga di mata Allah. Oleh karena itu, saudara, jangan kita merasa berkecil hati. Tuhan, aku tidak layak di hadapan. Jangan katakan itu, saudara. Tuhan sudah melayakkan setiap kita. Kita semua berharga di mata Allah. Tuhan tidak akan mematahkan setiap bulu yang terkulai. Demikian Tuhan tidak akan memadamkan setiap sumbu yang telah pudar. Tuhan akan menjadikan terang bagi dunia, bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, kita pujikan. Hidupmu berharga bagi Allah. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan.
masih hidup, selagi kita masih bernafas, selagi masih ada kesempatan, mari kita lakukan terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Kami minta Ibu Etrika Cahyani menaikkan doa untuk firman Tuhan, waktu memberikan pada hambanya. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kalau pada hari ini kami masih bisa berdiri, itu semua adalah kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami terlalu bangga, kami terlalu bersyukur punya Allah Yesus yang selalu mengerti, Allah Yesus yang selalu peduli dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur atas segala kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami Bapa. Tuhan, terima kasih atas berkat kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kami telah memuji dan meninggikan nama Engkau, biar apa yang kami pujikan ini menyenangkan hati Engkau, berbau dupa harum di hadapan Engkau, menjadi berkat bagi yang mendengar Yesus. Urapi Tuhan, pakai pelayan-Mu lebih hari lebih indah, lebih hari lebih heran untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, sucikan, kuduskan hati kami, biar firman boleh tertanam, bertumbuh, berbuah dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang datangnya dari Roh Kudus-Mu. Kami percaya, kami yakin Roh-Mu ada di tempat ini, mengurapi setiap hati kami. Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami, berkati orang-orang yang tidak datang hari ini. Engkau tahu segala keperluan mereka, ampuni Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Yesus Engkau Allah di tempat ini. Mulai awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita percaya semua berkenan di hadapan Tuhan. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah dan bergabung bersama dengan kami, Ibu Tiwi sekeluarga. Mungkin bisa berdiri biar jemaat bisa melihat, bisa mengenal Ibu Tiwi. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Dari Pelausan arah ke Gunung Kawi. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah, selamat bergabung bersama-sama dengan kami Jemaat GPDI Tunggul Permanu. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Dan sama-sama kita akan belajar kembali tentang firman Allah. Injil Matius pasalnya yang ke-14. Matius pasalnya yang ke-14 kita akan baca secara bergantian. Mulai ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-33. Matius pasalnya yang ke-14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33. Saya baca ayat genap, Bapak Ibu Saudara baca ayat ganjil. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air."
Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah baca beberapa ayat pada pagi hari ini. Tema khotbah pada pagi hari ini, penolong yang selalu setia. Sekali lagi saya katakan, tema khotbah pada pagi hari ini, penolong yang selalu setia. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Kita sudah baca tadi ya ayat 22 dan ayat 23. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Nah, jadi saudara, ketika Yesus melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang, Yesus pun ingin memiliki waktu tersendiri bagi dirinya untuk bisa berdoa kepada Allah Bapa yang ada di surga. Yesus naik ke bukit, murid-muridnya disuruh mendahuluinya untuk ke seberang. Kita lihat ayat yang ke-24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Jadi saudara, ketika hanya murid-murid saja yang pergi naik perahu, kalau dalam Injil lain katakan hendak menyeberang ke Kapernaum. Ketika mereka sedang di perahu, dikatakan sudah beberapa mil jauhnya dari pantai diombang-ambingkan karena angin sakal. Sudah beberapa mil jauhnya, 1 mil Romawi kalau kita salin ke kilometer, 1 mil itu kurang lebih 1,5 kilometer. Kurang lebih seperti itu saudara, bisa lihat di kamus Alkitab, bisa lihat di Google. Sekali lagi 1 mil Romawi sama dengan 1,5 kilometer. Nah, di sini dikatakan perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Sudah beberapa kilo jauhnya dari pantai. Dan mereka mengalami masalah. Mereka mengalami masalah. Diombang-ambingkan karena angin sakal. Angin sakal ini angin haluan. Angin haluan artinya angin yang bertiup dari arah depan. Jadi ada angin sakal dari depan yang menghantam perahu murid-murid Yesus. Karena angin sakal sehingga terjadi gelombang. Nah, posisi murid-murid sedang berada di perahu diombang-ambingkan karena gelombang. Diombang-ambingkan, angin yang bertiup dari arah depan berlawanan dengan arah gerakan perahu. Perahu mereka maju, sedangkan anginnya dari depan, otomatis nggak bisa maju saudara. Mau kemana? Mau balik lagi ke pinggir pantai, dikatakan sudah beberapa mil jauhnya. Gak bisa berbuat apa-apa saudara. Hanya terombang-ambing karena gelombang, terbawa ke sana kemari, gelombangnya ke kiri, ke kanan, pokoknya gak bisa maju lagi saudara. Kalau kita mengetahui di antara ke-12 murid Yesus itu ada yang pernah berprofesi sebagai seorang nelayan. Sekalipun mereka pernah berprofesi sebagai seorang nelayan, pernah menjadi nelayan, punya banyak pengalaman ketika melaut, punya pengetahuan tentang laut, tentang cuaca. Tetapi saudara, ketika diombang-ambingkan
gelombang, karena angin sakal, pengalaman mereka nggak bisa membantu untuk mereka keluar dari keadaan yang sulit. Pengalaman yang bertahun-tahun, pengalaman yang hebat, pengalaman yang sudah mereka dapat, gak bisa membantu mereka untuk keluar dari keadaan yang sulit yang sedang mereka alami. Gak bisa menolong mereka untuk keluar dari gelombang yang diakibatkan karena angin sakal. Dari sini kita bisa melihat, saudara, ternyata kekuatan manusia ini terbatas. Amin. Sehebat-hebatnya seseorang, sepintar-pintarnya seseorang, sekuat-kuatnya seseorang, gak bisa menolong. Kekuatan manusia ini sangat terbatas, saudara. Makanya jangan pernah andalkan kekuatan manusia. Jangan pernah berharap kepada manusia. Hanya kekuatan Tuhan yang bisa menolong mereka. Kalau saya katakan tadi, temanya penolong yang selalu setia. Ketika mereka sedang kewalahan, ketika mereka sedang ketakutan, ketika mereka sedang ada dalam posisi yang cemas, bingung, berteriak-teriak, mungkin air mulai masuk dari sisi kanan, dari sisi kiri, pokoknya air mulai masuk. Siapa yang bisa menolong, saudara? Siapa yang bisa menolong dalam situasi yang sukar seperti ini? Kalau kita bayangkan ya, posisi kita ada di mereka pada waktu itu. Mau teriak sekuat apapun, sekencang apapun, tengah malam, saudara. Sudah tengah malam. Gak ada tim penyelamat. Siapa yang bisa menolong? Hanya satu, saudara, Yesus Kristus. Amin. Hanya Yesus Kristus yang sanggup menolong. Gak terbatas oleh waktu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin hari-hari ini perahu kehidupan saya dan saudara sedang terombang-ambing karena angin sakal. Kehidupan kita sedang terombang-ambing karena pergumulan demi pergumulan. Karena persoalan hidup, karena masalah, mungkin karena sakit penyakit. Mau maju gak bisa, terus saja ditiup angin sakal, gelombangnya semakin besar, gak bisa ngapa-ngapain. Sulit keadaan kita hari-hari ini. Saya berusaha maju untuk sampai ke tujuan. Ini sudah masuk akhir tahun, saudara. Kita belum mungkin sampai ke tujuan yang sudah kita planning, sudah kita rencanakan dari awal tahun. Ada tantangan demi tantangan yang sedang dihadapi. Kok susah sekali untuk maju? Kok susah sekali untuk melakukan hal yang baru lagi? Angin sakal ini terus saja memporak-porandakan perahu kehidupan kita. Siapa yang bisa menolong, saudara? Kita mungkin mulai putus asa atau mungkin mulai kehilangan pengharapan. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Suami terbatas untuk membantu, istri terbatas untuk menolong, anak-anak terbatas untuk menolong. Mungkin selama ini kita dibantu oleh orang lain. Kalau ada dalam posisi yang sulit, si A bisa membantu saya, si B bisa membantu saya. Kalau saya dalam kesulitan seperti ini, ketika saya datang kepada yang ini, dia bisa membantu saya, menolong saya. Tetapi sekarang gak ada satupun yang bisa membantu untuk kita keluar dari masalah yang sukar, dari persoalan yang sulit. Siapa yang bisa membantu, saudara, setiap waktu dan setiap saat? Jawabannya hanya Yesus Kristus yang sanggup menolong kita, amin. Hanya Yesus Kristus yang sanggup meredakan angin sakal ini. Hanya Yesus Kristus yang sanggup meredakan gelombang yang sedang dialami oleh murid-murid. Gak bisa pawang mana tengah malam. Apa bisa langsung selesaikan? Gak bisa, saudara. Tetapi kalau ada Yesus Kristus, semuanya bisa, amin. Semuanya pasti dikerjakan oleh Tuhan. Ada jaminan yang pasti. Saya punya pergumulan. Mungkin Bapak Ibu Saudara katakan, masih muda,
rumah tangga masih muda. Hamba Tuhan gak punya pergumulan. Semua saudara, namanya juga manusia, masih hidup di dalam dunia ini. Kita masih bernafas. Semua punya pergumulan. Semua orang punya kerinduan. Semua orang punya keinginan. Kalau setiap malam saya berdoa, kami ya berdoa bersama anak-anak sebelum tidur, mereka juga punya kerinduan, punya keinginan. Saya katakan berdoa. Berdoa, cuma Tuhan yang bisa menolong kita. Gak bisa manusia, sangat terbatas. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus adalah penolong yang bagaimana? Penolong yang bagaimanakah Yesus Kristus itu? Yesus Kristus adalah penolong yang selalu setia. Yesus Kristus adalah penolong yang selalu setia. Buktinya apa? Kalau kita pelajari dari ayat-ayat ini, kita bisa melihat saudara, sekalipun dalam ayat 25, sekalipun secara jasmani Yesus sedang berdoa di atas bukit, tidak bersama-sama dengan murid-muridnya, tetapi Yesus tahu apa yang sedang mereka alami. Yesus pada waktu itu adalah manusia 100%, tetapi adalah Allah 100%. Secara jasmani gak ada bersama-sama murid-muridnya di perahu. Yesus sedang di bukit berdoa, tetapi Yesus tahu apa yang sedang mereka alami. Yesus tahu apa yang sedang saya dan saudara alami. Yesus tahu apa yang saya dan saudara sedang pergumulkan. Yesus tahu berapa banyak air mata yang kita keluarkan berdoa kepada Tuhan karena pergumulan demi pergumulan. Yesus lihat apa yang sedang kita korbankan hari-hari ini untuk kemuliaan Tuhan. Buktinya apa saudara? Kalau dikatakan Yesus penolong yang selalu setia, buktinya apa? Yang pertama, kita bisa melihat dalam ayatnya yang ke-25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Yang pertama, Yesus Kristus adalah penolong yang tahu persis keadaan kita. Buktinya Yesus penolong yang setia. Yang pertama, Yesus Kristus adalah penolong yang tahu persis keadaan kita. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka. Jam 3 malam saudara. Kalau kita punya masalah, kita telepon saudara jam 3 malam, belum tentu mereka langsung datang bisa membantu. Tetapi Yesus langsung datang saudara. Kira-kira jam 3 malam Yesus datang kepada mereka. Di tengah laut. Injil yang lain dikatakan mereka berada di tengah laut. Yesus datang untuk apa? Untuk menolong. Amin. Bukan untuk menonton, bukan hanya untuk melihat, atau bukan hanya untuk memberi penghiburan atau memberikan kekuatan, datang untuk menolong. Untuk melepaskan mereka dari persoalan yang sedang mereka alami. Yesus Kristus tahu keadaan murid-muridnya pada waktu itu. Tuhan Yesus tahu tujuan murid-muridnya untuk sampai ke seberang. Bukan cuma di tengah laut saja saudara. Yesus tahu tujuannya nggak sampai di situ. Nggak boleh binasa di tengah laut. Nggak boleh iman kita hilang karena pergumulan hidup ini. Yesus datang untuk menolong. Yesus datang untuk menolong saya dan saudara. Ketika menghadapi gelombang hidup, jangan putus asa, amin. Secara manusia ada saat-saatnya kita di titik terendah. Mau lari kemana saudara? Mau mengadu kemana? Mau cerita ke siapa yang bisa memberikan kata-kata nasihat bijaksana supaya hati kita terhibur? Mau konseling kemana saudara? Kalau mau konseling sama orang yang ahli, bayar. Mau healing kemana saudara? Refreshing kemana? Bayar. Ada biayanya.
Tetapi kalau sama Tuhan gratis. Kapan saja datang sama Tuhan, Tuhan terbuka untuk menolong saya dan saudara, amin. Kira-kira jam 3 malam, Yesus sedang berdoa di atas bukit, tetapi rohnya bersama-sama dengan murid-muridnya. Kalau mau dipikir sudah lelah saudara secara jasmani, Yesus mengajar orang-orang banyak, karena peristiwa ini nyambung ya saudara. Dari pasal 14 ayat 13 sampai peristiwa Yesus berjalan di atas air ini nyambung saudara. Dalam waktu yang berdekatan. Jadi Yesus ini secara jasmani sedang capek, sedang lelah. Setelah mengadakan mujizat, memberi makan 5.000 orang, setelah mengajarkan firman Tuhan kepada mereka, setelah berkhotbah, Yesus ingin sendirian berdoa. Tengah malam waktunya tidur, waktunya istirahat. Tetapi ada murid-murid yang sedang mengalami kesulitan. Ada murid-murid yang sedang mengalami ancaman, yang sedang mengalami bahaya. Yesus enggak tega membiarkan mereka. Yesus perhatikan, Yesus peduli. Sama seperti saya dan saudara, Yesus peduli dengan kehidupan kita. Yesus perhatikan apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Kita merasa sendiri, ingat ada Tuhan Yesus. Ada Yesus yang sanggup menolong. Ada Yesus yang selalu setia kapan saja. Waktunya gak terbatas untuk menolong saya dan saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan mau mengajak pada pagi hari ini, buka hati. Buka hati untuk menerima pertolongan Tuhan, amin. Buka hati yang selebar-lebarnya untuk terima pertolongan Tuhan. Jangan cari ke tempat yang lain. Mungkin ingin yang instan, ingin yang cepat. Kita cari jalan yang salah. Kalau Bapak Ibu Saudara sakit, cari pertolongan ke dokter itu wajar saudara. Tetapi kalau kita punya masalah, pergumulan, kita nggak bisa serahkan ke dokter. Jangan cari jalan pintas, jalan yang salah. Buka hati untuk menerima pertolongan Tuhan. Dan yang kedua, Yesus Kristus adalah penolong yang memiliki cara terbaik untuk menolong kita. Yesus Kristus adalah penolong yang memiliki cara terbaik untuk menolong kita. Cara Yesus menolong saya dan saudara nggak bisa kita prediksi. Kalau sakit ke dokter, kita bisa memprediksi, oh dikasih obat ini, oh mungkin disuntik, oh kalau lagi sakit seperti ini, mungkin dikasih seperti ini, seperti itu. Bisa kita prediksi saudara. Tetapi kalau Yesus menolong saya dan saudara, caranya Tuhan itu yang terbaik. Gak bisa kita prediksi dengan logika kita, dengan pikiran kita. Kita lihat ketika Yesus mau datang menolong murid-muridnya, mari kita lihat dikatakan kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air, padahal waktu itu angin sakal belum reda. Karena di ayat yang ke-32 dikatakan ketika Yesus sudah naik perahu, ke perahu baru angin itu reda. Jadi ketika Yesus berjalan di atas air, gelombang ini masih terjadi. Ketika Yesus datang berjalan di atas air, angin sakal ini belum reda saudara. Inilah cara Tuhan untuk datang menolong murid-muridnya. Apakah hanya ingin action? Biar Tuhan terlihat keren ya. Terlihat hebat. Tidak saudara. Yesus berjalan di atas air ini punya tujuan, punya maksud, punya arti. Artinya apa saudara? Tidak ada sesuatu yang lebih besar atau tidak ada sesuatu yang lebih hebat, lebih berkuasa dari Yesus Kristus. Angin sakal ini enggak punya kuasa yang besar. Gelombang ini enggak berkuasa untuk menghambat pertolongan Tuhan.
Yesus berjalan di atas air sementara gelombang terjadi, angin sakal terjadi, tetapi Yesus dengan tenang berjalan untuk menolong murid-muridnya. Artinya semua sudah ditaklukkan di bawah kaki Yesus, amin. Gak ada gelombang yang dapat menghancurkan hidup kita kalau ada Yesus yang menolong. Pergumulan kita, permasalahan kita, sakit penyakit, penderitaan, semua sudah ditaklukkan di bawah kaki Yesus Kristus. Gelombang yang buat murid-murid ini ketakutan. Angin sakal yang membuat murid-murid ini cemas. Angin sakal yang membuat mereka hampir tenggelam, saudara. Tetapi lihat Yesus. Yesus berjalan di atas ketakutan mereka. Yesus berjalan di atas kecemasan mereka. Artinya Yesus lebih berkuasa dari semua itu. Yesus lebih berkuasa dari ketakutan demi ketakutan yang sedang kita alami hari-hari ini. Dari kecemasan demi kecemasan yang sedang kita alami. Yesus lebih berkuasa. Wajar secara manusia kita punya kekhawatiran, wajar secara manusia kita punya rasa takut. Tetapi ingat, kita punya Tuhan yang lebih besar dari semuanya, amin. Kita punya Tuhan yang memiliki cara yang terbaik untuk menolong kita. Saya nggak bisa uraikan atau jabarkan satu persatu. Kita yang tahu pergumulan kita masing-masing, kerinduan hati kita masing-masing. Tetapi ingat, ada Yesus yang selalu setia untuk menolong. Ada Yesus yang punya cara yang terbaik, yang sanggup menolong saya dan saudara. Ketika manusia kehilangan akal, ketika manusia mulai dilingkupi dengan rasa ketakutan, mari bangkitkan iman kita. Ingat, aku punya Tuhan yang besar. Ketika manusia terbatas untuk menolong, aku punya Tuhan yang memiliki cara yang terbaik untuk menolong aku. Gelombang hidup yang sedang mengancam membuat kita takut, cemas, gelisah, itu semua sudah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Untuk itu saudara, mari buka hati untuk percaya akan pertolongan Tuhan, amin. Buka hati untuk menerima pertolongan Tuhan. Buka hati untuk percaya akan pertolongan Tuhan. Percaya. Dan yang ketiga saudara, yang terakhir. Yang ketiga, Yesus Kristus adalah penolong yang menolong tepat waktu. Tepat waktu ketika Tuhan menolong. Waktunya Tuhan, bukan waktunya manusia. Mengikuti waktunya Allah, bukan mengikuti waktunya saya dan saudara. Seperti ibu hamil ya saudara, contohnya mau melahirkan normal, waduh sudah sangat sakit, kontraksi. Kita maunya langsung melahirkan, tetapi kalau belum waktunya gak bisa maksa saudara. Kalau memang belum waktunya untuk lahir, sekalipun dalam kesakitan kontraksi demi kontraksi yang luar biasa sampai ada yang muntah, ada yang mual, nano-nano rasanya saudara, campur-campur. Tapi kalau belum waktunya bayi ini lahir ya belum. Contoh sederhana ya saudara, kalau berbicara tentang waktu. Sama, murid-murid ini sedang kebingungan. Waduh, mungkin ada yang berteriak, sebentar lagi kita mengalami karam kapal, sebentar lagi kapal kita mungkin hancur. Kok angin ini terus terjadi? Mungkin yang lain berbicara kepada yang satu, tambah panik, tambah bingung, murid-murid kehabisan akal. Tetapi belum waktunya Tuhan. Tuhan masih berdoa di atas bukit. Tuhan masih mau melihat, apakah masih terus andalkan kekuatan sendiri, apakah akan berseru meminta pertolongan Tuhan. Tuhan mau lihat seberapa mana kita mau mencari Tuhan, seberapa hebatnya kita mengandalkan kekuatan sendiri. Seberapa besarnya kita berseru kepada Tuhan,
atau kita berserah kepada Tuhan, atau kita merasa hebat, saya bisa kok, uang saya banyak, saya bisa, gak usah bergumul-bergumul, butuh apa bisa langsung jadi, butuh apa bisa langsung jadi. Kalau saya gak bisa saudara, harus bergumul, minta ampun sama Tuhan, bergumul dan bergumul baru bisa dikasih sama Tuhan. Gak bisa ngomong celeng langsung jadi, ngomong ini celeng langsung jadi, gak bisa saudara. Seberapa besar hati kita berserah kepada Tuhan, itu yang Tuhan mau lihat. Ketika waktunya Tuhan belum tiba, ya belum saudara. Sama seperti perjamuan di Kana, Ibu Yesus Maria ya, Yesus tolong ini sudah kehabisan anggur. Tunggu ibu, waktuku belum tiba. Tunggu waktunya Tuhan, jangan ikuti waktunya kita. Waktunya Tuhan bukan waktunya manusia. Kita lihat ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dalam posisi yang sulit, mereka melihat ada yang berjalan di atas air, tambah takut saudara. Tambah bingung, mereka terkejut semuanya. Dan berseru, wah itu hantu. Mereka gak bisa lagi membedakan itu Yesus apa bukan. Kita lihat ya saudara, karena gelombang angin sakal ini membuat murid-murid gak bisa kenal Tuhan Yesus. Terkadang Bapak Ibu Saudara, karena hal-hal yang kita alami mungkin kita merasa terlalu susah keadaan ini, terlalu berat pergumulan yang saya sedang alami. Kita nggak bisa lagi kenal dengan Tuhan. Kita kurang mengenali Tuhan. Mungkin jam doa mulai kendor, jam ibadah mulai berkurang. Nggak usah Tuhan-Tuhanan lagi. Tuhan tuh buktinya nggak bisa tolong. Mulai hilang saudara hal-hal tentang firman Allah karena ditutupi dengan pergumulan hidup. Sama seperti murid-murid, mereka berteriak-teriak ketakutan. Ingat saudara, kita punya Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai karena pergumulan persoalan hidup kita mulai gak percaya kepada Tuhan. Biarlah lewat apa yang sedang kita alami hari-hari ini semakin membuat kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Semakin membuat kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kalau kita merasa mengalami ketakutan, kita merasa mengalami kecemasan, kita nggak punya ketenangan dalam hidup ini, mari lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Jangan salahkan Tuhan, kita koreksi diri. Apakah saya sudah mulai jauh daripada Tuhan? Apakah yang saya lakukan hari-hari ini hanya sebagai rutinitas saja, nggak ada rasanya lagi? Hanya rutinitas saja saya datang kepada Tuhan. Hanya rutinitas saja, kalau nggak sibuk saya datang kepada Tuhan. Kalau nggak sibuk saya berdoa kepada Tuhan. Kalau lagi senang saya nggak datang sama Tuhan. Kalau lagi susah baru saya datang kepada Tuhan. Jangan saudara. Terus datang kepada Tuhan, terus kenali pribadinya Tuhan, supaya keadaan dunia yang semakin sulit gak bisa menjauhkan kita dari kasih Kristus. Murid-murid ini berteriak, takut ini hantu, tetapi kita lihat apa yang dilakukan Yesus. Yesus segera berkata kepada mereka, tenanglah. Kita sedang berteriak, kita sedang dalam kecemasan. Yesus mau berkata kepada saya dan saudara, tenang, amin. Tenanglah, ada Yesus. Hanya Yesus yang sanggup memberikan ketenangan. Dalam kitab Mazmur dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang.
Kalau Bapak Ibu Saudara bisa melihat berita ya hari-hari ini di tempat lain kekeringan, di NTT ya, kalau saya nggak salah, ada tentara, ada polisi yang bantu untuk memberikan air bersih karena mereka mengalami kekeringan. Di tempat lain banjir, saudara. Di tempat lain longsor. Kalau Bapak Ibu bisa lihat berita mancanegara di luar negeri, demo terjadi, longsor, apartemen mau rubuh, dan lain-lain. Di mana kita bisa cari ketenangan? Hanya di dalam Tuhan, saudara. Dunia semakin sulit, semakin sukar. Kembali saya katakan, Tuhan punya waktu yang tepat untuk menolong kita. Ayat 27 itu, saudara, ini waktunya Tuhan. Kita sedang kebingungan, kita sedang kesulitan, mau cari pertolongan dari mana? Tetapi Tuhan katakan, tenang, aku ini, jangan takut. Ini waktunya Tuhan untuk menolong saya dan saudara, amin. Ini sudah waktunya Tuhan untuk mengangkat saya dan saudara. Ketika kita sudah mulai putus asa, lemah, Yesus datang, tenang. Mau bayar uang sekolah anak saya, Tuhan berjuta-juta. Uang saya masih beribu-ribu. Mungkin ya saudara, yang punya tabungan gak cemas, gak bingung. Kalau yang sehari, kesusahan sehari cukup untuk sehari, bergumul saudara. Tuhan katakan, tenang, aku ini, jangan takut. Saya juga sering takut saudara, sering. Tapi hanya bisa berdoa sama Tuhan, tolong saya Tuhan. Mau minta tolong ke siapa? Mau minta tolong ke siapa? Ke Tuhan saja saudara. Kepada manusia itu terbatas. Kalau terlalu berharap sama manusia, ketika nggak bisa menolong, ujung-ujungnya kita yang kecewa. Ujung-ujungnya kita yang sakit hati. Ujung-ujungnya iman kita sendiri yang bisa lemah. Tetapi kalau berharap sepenuhnya kepada Tuhan, menyadari bahwa Tuhan punya waktu yang tepat untuk menolong kita, kita nggak akan nyalahin siapa-siapa. Kita nggak bisa menyalahkan keadaan juga. Ini proses yang harus saya alami, yang Tuhan izinkan. Saya nggak boleh tenggelam di tengah laut. Perahu kehidupan saya nggak boleh rusak, nggak boleh karam, nggak boleh hancur, nggak boleh tenggelam karena kemasukan air. Saya harus terus mendayung sampai ke seberang. Tujuan hidup saya nggak cuma sampai di dalam dunia ini. Tujuan hidup saya sampai ke sorga yang kekal, amin. Tujuan hidup saya menikmati mahkota yang Tuhan sudah sediakan. Gak cukup sampai makanan dan minuman jasmani. Itu kita perlukan saudara. Makanya Tuhan katakan, ini waktunya Tuhan, ayo tenang. Aku ini, jangan takut. Sudah waktunya Tuhan untuk menolong. Gelombang masih terjadi, angin sakal masih terjadi. Iya, masih terjadi. Tetapi Tuhan sudah datang. Gak usah panik lagi, tenang saja. Masalahnya masih sedang terjadi, belum selesai. Tetapi ini sudah waktunya Tuhan untuk menolong. Manusia gak bisa untuk membatasi. Kuasa kegelapan gak bisa untuk membatasi pertolongan Tuhan. Ini sudah waktunya Tuhan. Tuhan punya waktu yang tepat untuk menolong saya dan saudara. Gak pernah terlambat dan gak pernah terlalu cepat. Tepat waktu. Kalau kita sering gak tepat waktu. Ke sekolah kadang terlambat, ke gereja sering terlambat, ke tempat pekerjaan berusaha gak terlambat. Tetapi kalau Tuhan dalam segala hal tepat waktu saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mengetahui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah penolong yang selalu setia. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kalau saya dan saudara sudah tahu, iya saya punya Tuhan yang selalu setia untuk menolong. Selanjutnya hal apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yaitu percaya, amin.
Saya percaya saya punya Tuhan, saya punya penolong, saya punya Allah yang setia. Percaya yang diminta oleh Tuhan. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-28, Petrus ya, ayat yang ke-28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau ini, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus percaya, apabila itu Tuhan, suruh aku datang berjalan di atas air. Ayat 29 kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi gelombang masih terjadi, angin sakal masih terjadi, Petrus datang kepada Tuhan. Petrus pun berjalan di atas air. Percaya yang Tuhan minta kepada saya dan saudara. Ayo datang. Datang sama Tuhan. Iya, pergumulan saya masih terjadi, persoalan saya masih terjadi, saya masih dalam kesulitan ekonomi, pekerjaan saya juga masih sulit, ada masalah demi masalah. Tetapi ketika Yesus katakan, ayo datang sama Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan, percayakan semua kepada Tuhan. Semua masih terjadi, tetapi ayo datang kepada Tuhan. Sama seperti Petrus, datanglah. Petrus datang berjalan di atas air. Jadi ada dua orang yang berjalan di atas air, Yesus dan Petrus. Tetapi kita lihat saudara, ayat 30 dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ketika kita sudah punya iman, kita sudah percaya kepada Tuhan, ayo percaya dengan sungguh-sungguh. Percaya dengan sepenuh hati. Kalau kita sudah yakin kita punya penolong yang setia, jangan mau dengar hal-hal yang bisa melemahkan iman kita. Ah, di sana loh ada yang bisa menolong kamu secepat kilat. Di sini loh bisa bantu kamu. Gak usah tunggu pertolongan Tuhan. Sama seperti Petrus, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Yang awalnya dia sudah percaya diri, percaya sepenuh hati, berjalan di atas air. Tetapi angin terus bertiup, dia takut, mulai tenggelam saudara. Jangan punya kualitas iman seperti ini. Sekalipun hanya kecil seperti biji sesawi, tetapi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, benar-benar percaya kepada Tuhan bisa menghasilkan mujizat. Amin. Bisa menghasilkan kuasa yang luar biasa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Petrus katakan, Tuhan, tolonglah aku. Kalau sudah percaya sama Tuhan, fokus terus kepada Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan. Karena kurang percaya, Petrus hampir tenggelam. Kalau kita setengah-setengah percaya, bisa tenggelam. Hampir tenggelam, kalau nggak berteriak minta tolong sama Tuhan, bisa terus tenggelam saudara. Makanya percaya sepenuhnya kepada Tuhan, supaya kita terima pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selanjutnya dikatakan segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia. Jadi berarti saudara posisinya sudah sangat dekat. Posisi Petrus dan Yesus itu sudah dekat. Ketika Petrus berkata, Tuhan tolonglah aku. Yesus ulurkan tangan memegang dia. Berarti jaraknya sudah sangat dekat saudara. Tinggal percayanya itu yang sebenarnya harus terus dia pertahankan, yang harus terus dia bangkitkan. Jaraknya sudah dekat mau nyampe ke Yesus. Sama, jarak kita dengan Tuhan itu sudah dekat. Pertolongan Tuhan dalam hidup kita itu sebentar lagi mau nyampe. Tinggal berapa sentimeter saudara? Jarak tangan saja, bukan tangan Tuhan tiba-tiba langsung panjang. Enggak saudara. Dikatakan ketika Tuhan ulurkan tangan, langsung memegang Petrus, sangat dekat. Yang Tuhan minta, ayo percaya.
Iya, angin badai ini masih terjadi, angin sakal ini masih terjadi. Yang Tuhan minta bukan lihat pakai mata jasmani, pakai mata rohani. Percaya sama Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir saudara, segera Yesus mengelurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ditegur ya saudara sama Tuhan. Ditegur sama Tuhan. Bersyukur kalau Tuhan masih tegur saya dan saudara. Kalau kita masih bimbang, ditegur sama Tuhan, bersyukur. Firman Tuhan datang ingatkan, berarti saya harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ketika Yesus dan murid-murid naik ke perahu, baru angin ini reda. Biarlah Yesus selalu ada dalam perahu kehidupan kita, amin. Jangan berjalan dengan kekuatan sendiri, jangan berjalan dengan kepandaian sendiri, kepintaran sendiri, kebisaan kita, kehebatan kita. Berjalanlah bersama Tuhan. Yesus selalu ada dalam hidup kita. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ketika pertolongan Tuhan sempurna datang dalam hidup kita, kita bisa melihat nama Tuhan yang dipermuliakan. Sembahlah Tuhan, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Orang-orang katakan, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Kita juga bisa mengatakan, "Sesungguhnya engkaulah penolongku yang setia Tuhan." Yang Tuhan minta, teruslah percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama bangkit berdiri. Segala perkara, kita angkat pujian ini. Penolong yang selalu setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
di hadapan Tuhan. Percaya bahwa kita punya penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak Seluruh komunitas angkat pujian ini. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesus tak. Mari silakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Haleluya. 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 Beri kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya lagi segala perkara. Haleluya. 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 Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung. Haleluya. 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 Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. 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 Percaya, percaya, percaya. Mari buka hati percaya. Mari buka hati terima pertolongan Tuhan. Haleluya. 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 Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat refnya lagi. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan
dari Fani berdoa saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Bapa kami berkata di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami, biarlah menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu, kami percaya Engkau sendiri yang berbicara melalui lidah mulut hamba-Mu. Kau pakai hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa di dalam Engkau. Berkati setiap kami, setiap hati yang mendengar Tuhan, sehingga firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami. Boleh Tuhan Yesus berbuah dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Saudara tetap percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Tetap percaya. Tuhan pasti menolong, puji Tuhan. Seperti air madu, kita angkat pujian ini. Persembahan yang kedua dijalankan. Persembahan jemaatmu siang ini, baik yang pertama maupun yang kedua, 1/10 yang jemaatmu kembalikan, itu perintah dari firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan semua dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Belum tutup dalam doa. Nanti latihan pujian grup Marta. Lalu doa seperti biasa ya. Selasa kaum muda, Rebo doa Kamis, ibadah tengah minggu tengah 6, Jumat doa pelayan ya. Mari darah pelayan, kalau saya lihat terlalu melorotnya neman ya. Pelayan doa hari Jumat, tolong ya, kita akan, yaitu kita tetap percaya, jangan diumbang-ambingkan ya. Jangan diumbang-ambingkan oleh kesibukan. Sabtu kaum muda, Minggu anak-anak kuliah, Minggu pagi, siang seperti ini ya. Ibadah setengah 9, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih kepada Ibu Tiwi, keluarga dengan ya anak Mas Ido ya. Tuhan Yesus berkati keluarga bergabung dalam ibadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kita akan akhiri dan kita akan tutup dalam
berdoa, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Berdiri bersama-sama. Kekuatan hidupku ku dapat dalam Yesus. Yang tak pernah tinggalkanku, setia akan goyang, akan goyang. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Ya Allah, firman-Mu meneguhkan iman seluruh jemaat-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Diberkatilah semua yang sudah hadir pada siang. Diberkati dalam pekerjaannya. Semua Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri dalam ibadah ini. Kami pulang Allah menyertai. Bungkus kami dengan darah Kristus. Dan kami serahkan dalam tangan Kau. Baik untuk Ibu Tiwi yang bentarkan pulang ke pelausan Gunung Kawi. Allah menyertainya. Kendaraan yang dibawa pun selamatkan. Terima kasih. Bungkus kami semua dengan darah Kristus. Bapak Ibu, darah sekalian yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat sukacita. Terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menyertai kami bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat siang saudara, Tuhan Yesus memberkati pada saudara dan saya sampai hari Minggu ketemu lagi. Tuhan memberkati.